Besok nyeting alarm ya Amel, biar nggak kesiangan. Ya. Tadi Ibu diberi pesan oleh kepala sekolah bahwa setiap kelas itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena tadi kan kita nggak melakukan upacara nih, karena hujan deras kan. Nah, jadi setiap kelas harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya ini siapa kalau pagi-pagi? Amel. Amel. Ya. Amel akan dipimpin dulu teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maju ke depan. Iya dong. Masa bisa? Yang si atas ya? Ya, situ. Bukan Bu ada yang masuk itu. Biasanya kan apa kalau ini gimana? Gini. Iya, gitu. Baik teman-teman, marilah kita disuruh berdiri dulu dong teman-teman. Oh iya, teman-teman silakan berdiri dulu. Baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3, 4. Indonesia tanah airku, Tanjung Padang di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kasih. Ya, baik, silakan duduk anak-anak. Ya, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Iya, masuk. Bu suruh nyanyi sendiri, kan belum nyanyi. Iya, sini tarik. Maju dulu ke depan. Kenapa Pak telat? Oh, iya. Karena kamu telat, terus teman-teman ini sudah selesai nyanyi. Sekarang kamu nyanyi lagu nasional. Bebas terserah apa? Boleh. Bebas dan terserah. Mungkin teman-temannya ada saran. Daripada kasih lagu. Ya.
Devi? Sudah ada Ibu. Kemana? Sama, nggak ada keterangannya. Berarti 3 ya yang nggak ada keterangannya? Iya. Septi Rahayu? Ada Ibu hadir. Berarti yang nggak masuk 3. Iya. Ada yang ingat nggak? Sekarang mau belajar materi tentang apa? Materi terakhir apa? Ada yang ingat nggak? Bukakan bukunya dulu ya. Masalah COVID ini. Oh, itu sudah lewat jauh, Septi. Elsa Bu, Septinya di sini. Iya, kalian mirip ya? Enggak tahu. Materi terakhir itu kok nggak bisa ya? Ibu loh, Jepang belum. Ya, Jepang. Kenapa Jepang? Jepang mana? Nah, materi terakhir di ini pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki materi baru yaitu bab 6. Indonesia Merdeka. Sebelum itu sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian. Menurut kalian ya, bagaimana dampak dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki bagi Jepang dan Indonesia? Ada yang bisa jawab? Iya, Tony? Jepang menyerah sama pihak sekutu. Iya, Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Terus ada lagi? Siapa yang mau jawab? Saya dulu. Ya. Karena Jepang menyerah terhadap sekutu, jadi Indonesia mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri. Ya. Benar itu, jawabannya benar semua. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang Jepang yang bertekuk lutut kepada Indonesia akibat kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Ini adalah foto di mana kota di Jepang itu dibom atom oleh sekutu. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, ini kota Hiroshima dibom atom. Lalu pada tanggal 9 Agustus, selisih 3 hari dari Hiroshima, bom atom juga dijatuhkan di kota Nagasaki. Nah ini adalah gambaran kota Hiroshima sebelum dibom atom oleh sekutu. Ini ya, ini sebelum dibom atom nih, kota Hiroshima. Tampak padat penduduk dan setelah dibom atom jadi rata. Ya, bukan rata, Amel. Ya rata benar sih. Jadi hancur semua, jadi tidak ada kehidupan di sana karena dibom atom oleh sekutu. Sekarang Ibu tanya lagi nih, bagaimana sih kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari sekutu? Ayo ada yang menjawab? Kalian bawa HP kan? Ya, gunakan HP kalian dengan sebaik mungkin. Jangan buka TikTok, jangan buka IG, jangan buka kamera, tapi buka Google untuk mencari jawaban yang kalian tidak tahu. Ya, aku bertanya. Ya, Indonesia mengalami overboard, jadi kekosongan kekuasaan yang sebenarnya kan dipegang oleh Jepang karena Jepang mengalami bom atom yang ditunjukkan oleh Amerika. Jadi di sana Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan dan itu
dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September tahun 1945. Nah, ini adalah potret Jepang menyerahkan syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkan nuklir di Hiroshima dan juga Nagasaki. Coba lihat wajah Jepangnya. Sama Jepang sekali. Iya, Jepang sekali ya. Ini adalah timeline sebelum Indonesia merdeka dan setelah Jepang mendapat bom nuklir dari Sekutu. Sebelumnya itu tanggal 1 Maret sampai tanggal 29 April tahun 1945, Jepang itu mengumumkan serta membentuk BPU PKI. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari BPU PKI itu apa? Iya, ada. Dan penyelenggara usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, ada yang salah, ada bukan itu. Badan persiapan upaya Dari gantian dong ya kak. Ayo, BPU PKI. Ya ampun, sudah kelas 11 kalian itu ya. Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya benar, itu sempurna. Kalau bahasa Jepangnya? Dokoritsu Jumbi Osaka. Ya benar. Nah, selanjutnya pada tanggal 28 Mei sampai 17 Juli itu dilakukan sidang BPU PKI yang membahas dasar negara dan juga undang-undang dasar undang-undang dasar aja. Selanjutnya nih, di tanggal 7 sampai 9 Agustus 1945, BPU PKI ini dibubarkan lalu diganti dengan PPKI. Ada yang bisa jawab kepanjangan PPKI itu apa? Ya, tadi? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Kalau bahasa Jepangnya? Dokoritsu Jumbi Inkai. Ya, benar. Nah, setelah dibentuknya PPKI, setelah tanggal 9 Agustus 1945, PPKI ini mulai menjalankan tugasnya. Apa tugas PPKI? Ada yang tahu? Ya, tugas dari PPKI. Merancang bendera. Ya, ada lagi? Ya, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu merumuskan Pancasila. ya benar. Tepuk tangan untuk Yusron dan AA. Nah ini adalah gambaran singkat BPU PKI sampai menjadi PPKI. Ada yang mau baca? Saya Gantian dong. Jangan saya. Ya, Sakti ayat dibaca. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokoritsu Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPU PKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Indah Soekarno dengan wakil Dr. Andes Muhammad. Terima kasih Sakti. Sama-sama Ibu. Nah, ini merupakan gambaran struktur PPKI pada masa itu ya. Jadi PPKI itu beranggotakan 21 orang dan semuanya berasal dari Indonesia. Nih, Jawa ada 12 wakil, Sumatera ada 3 wakil, Sulawesi ada 2 wakil, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku dan juga golongan penduduk Cina ini masing-masing 1 wakil. Jadi diingat ya, anggota PPKI itu ada 21 anggota. Ya. Nih. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan juga Muhammad Hatta serta Rajiman Rajabiningrat untuk pergi ke darat Saigon. Saigon ini adalah satu tempat pusat tentara Jepang. Selanjutnya nih,
Indonesia, ke Jakarta maksudnya. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari Ibu tentang bertemu lututnya Jepang kepada Indonesia akibat kekalahan dari Perang Dunia Kedua. Ada yang mau memberi kesimpulan? Eh, 15 menit lagi Bu, mohon maaf ini anak-anak. Ayo, mohon tunjuk. Ini adalah kesimpulannya, sampai membaca. Iya, aja. Dibaca satu paragraf dulu aja. Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membawa perubahan besar bagi Indonesia. Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 15 Agustus 1945 mengakhiri Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, terus selanjutnya sampai membaca. Mbak Elsa ini dari tadi diem aja ya. Ayo coba dilanjut Mbak Elsa. Sebelum kalah, Jepang sempat membentuk BPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta diminta Jepang menyiapkan kemerdekaan. Bahkan sempat dipanggil ke Saigon untuk membahas hal ini. Kekosongan kekuasaan setelah kekalahan Jepang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang sudah dijelaskan tadi? Ada yang belum paham? Sudah Ya. Karena kalian bilang katanya sudah paham ya. Sekarang Ibu kasih tugas individu. Coba, menurut pendapat kalian nih ya, bagaimana kekalahan Jepang ini mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ini ada tugasnya. Individu ini Ibu kasih kertas. Kalian bawa pulpen kan? Yang nggak bawa ini nggak niat sekolah berarti. lupa beli Bu. Ayo mau beli. Nanti Ini kertasnya. Ini dikumpulkan loh ya. Kenapa Amel gak bawa pulpen? Anak sekarang tuh kayak gini ya. Terus di tas pun isinya apa Amel? make up Bu. Udah Bu. Oh, saya kasih tahu Dewa nanti ya kalau kamu bawa make up. Enggak bawa make up. Sudah paham kan sama pertanyaannya? Ibu kasih waktu 10 menit sampai jam 8:10. Udah enggak bawa. Astagfirullah. Mati Bu. Pinjam ketemunya. Aku mau pinjam satu. Aku jujur gitu ya, sih tahu aku.
Iya, bukan dari kemarin soalnya. Sudah dari kemarin. Iya. Nanti saya bilang ke kepala sekolah biar diganti itunya ya. Yang belum siapa? Saya. Elsa. Udah. Mungkin urut absen ya bacainnya. Mau urut absen akan ditunjuk atau Ada. atau acak atau urut nih dari depan terus ke belakang gini. Dari sana, dari sana. Dari Amel dulu deh. Iya. Ya Amel maju ke depan atau maju situ? Oh, di sini aja. Oh ya. Sekarang Tahun depan. Ya sekarang dong. pertanyaannya, bagaimana kelanjutan akan mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pertama yaitu kekuasaan di mana memungkinkan bangsa Indonesia ini untuk mengambil alih kekuasaan dan memproklamasikan kemerdekaannya. Kedua, berkembangnya kekuasaan di mana bangsa Indonesia ini lebih bebas melakukan aktivitas politik dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terus selanjutnya apa ya? Mau nggak tahu terus semangat bangsa Indonesia. Ini tulisannya nggak pernah tulis. Kan kamu yang nulis kan? Ya di tulisannya nggak tahu. Meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu Jalan apa ya? membuka peluang Indonesia untuk membangun negara baru. Ya. Selanjutnya yaitu mengurangi rintangan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Sudah. Oke, selanjutnya ada gimana aja sudah? Sudah tunggu sebentar. Jangan lama aja. Ibu mau apa ini aja? Kita lagi pertama dalam rangkaian juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Adapun dampak dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia, pengambilan kekuasaan dari Jepang, perang sekutu dalam proses kemerdekaan, perjuangan bersenjata melawan Belanda, dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Kekalahan Jepang menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia, memungkinkan bangsa Indonesia untuk memulai proses pembangunan negara yang lebih maju. Ya. Selanjutnya Islam. Selanjutnya bagaimana salah Jepang dalam menghadapi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kota Jepang yang sebelumnya menguasai Indonesia membuka jendela kesempatan emas bagi para pejuang kemerdekaan. Ini dimanfaatkan secara cepat oleh Joko Widodo untuk mendesak para pemimpin seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak asing, dan berhasil memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Selanjutnya ayo Sakti. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II itu menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia, memungkinkan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan mengawali era baru dalam sejarah bangsa. Kekosongan setelah Jepang menyerah pada sekutu dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk mendesak proklamasi kemerdekaan, yang akhirnya
di perang dunia II mengakibatkan tanah jajahannya berpeluang untuk memerdekakan diri karena Jepang menarik kekuasaannya dari tanah jajahannya dan lebih memfokuskan pada kondisi Jepang di mana kota-kota yang dibombardir oleh sekutu. Dan pada akhirnya Indonesia yang merupakan jajahan Jepang berhasil memanfaatkan peluang tersebut dan mendeklarasikan proklamasi pada tanggal 12 Agustus 1945. Cukup. Ya, selanjutnya kami Setelah kekalahan Jepang, utamanya setelah terjadi pengeboman di dua kota penting, Jepang ini secara resmi menyerah terhadap sekutu pada 16 Agustus 1945. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia berada di kondisi tanpa kekuasaan ataupun kaum power, di mana kondisi ini merupakan kesempatan emas bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, hal ini ditandai dengan desakan daripada golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan yang pada akhirnya terjadi pada 17 Agustus 1945. sudah. Ayat yang terakhir, Elsa. Kekalahan Jepang dalam perang dunia II memiliki pengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana Jepang mengalami kekalahan telak akibat serangkaian peristiwa seperti pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dan kemudian pada tanggal 15 Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, kekalahan ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan Jepang di wilayahnya termasuk Indonesia untuk menciptakan kekuasaan kepakuan power. Sudah. Ya, semua pendapat kalian tidak ada yang salah karena itu termasuk pendapat. Jadi kesimpulannya pada pelajaran kali ini, akibat dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua itu menyebabkan Jepang ini kehilangan martabat, ya, kehilangan harga dirinya, lalu menyerahkan Indonesia untuk merdeka dengan yang awalnya itu membentuk BPUPKI dan BPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Yang awalnya dijanjikan tanggal 7 September, tapi karena semangat Indonesia itu membara, akhirnya nanti akan dimajukan menjadi tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus. Ya, 17 Agustus tahun 1945. Nah, mungkin sekian dulu ya pelajaran dari Ibu, karena sudah beberapa kali Ibu nih ngomong. Ibu mau rapat di Dinas Pendidikan. Untuk tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu. Tapi sebelum Ibu meninggalkan kalian, Ibu ini ada sedikit rezeki karena yang mengajar kalian kan dapat gaji ya Ibu ya. Jadi Ibu akan kasih hadiah ke kalian.
Jadi PR kalian adalah meresum yang ada di buku paket halaman 79 82 tentang peristiwa Rengas Dengklok. Jadi besok sebelum ibu mulai pelajaran akan ibu tanya dulu satu-satu apa yang sudah kalian dapat dari meresum peristiwa Rengas Dengklok. Paham?